Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Innal hamdalillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita hormati segenap pimpinan adat ini mama kita dan gadang rasa batuah uli topik bertanya pulang topik begitu. Kemudian yang kita hormati pegawai syara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, para hadirin, dan yang kita banggakan rekan-rekan dari grup Asia Musik yang tidak asing lagi bagi kita. Ini juga bagian dari keluarga kita. Kemudian yang kita istimewakan kepada Memanda Haji Jafar, kemudian Bapak Dr. Agus Yusman, barangkali ini juga sesepuh kita atau orang tua kita, ya tidak salah barangkali kita katakan mereka ini termasuk tokoh provinsi Sumatera Barat. Ya, ada tokoh Pasaman, ini Pak Dr. Agus Yusman ini saya lama sama dengan beliau ketika beliau camat di Riau Selatan. Ya, ini juga termasuk tokoh kita. Kemudian Bapak Haji Jafar ini juga tidak salah barangkali kita katakan sebagai tokoh provinsi Sumatera Barat. Beliau sudah melalang buana di bidang pemerintahan, mulai dari kepala dinas, kepala BKD provinsi Sumatera Barat, juga pernah menjadi PJ Bupati dari beberapa kabupaten kota. Ya, jadi berbanggalah, bersyukurlah Bapak Ibu masyarakat Gubuk, walaupun kondisi kita seperti ini, tapi ternyata di dalamnya banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, ya, yang selalu memberikan support kepada kita, terutama pada malam ini. Kemudian juga teristimewa kepada teman-teman pemuda, kita ucapkan apresiasi kepada mereka, walaupun cuaca kurang bersahabat. Ya, namun alhamdulillah kita masih solid, masih komit ya dengan agenda kita malam hari ini. Yakinlah Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang instan. Jangankan dunia, akhirat pun tidak ada yang instan Bapak Ibu. Artinya masuk surga itu udah cukup dengan pasrahnya. Ya kan? Di dunia juga tidak ada yang instan. Tapi samanya kan, walaupun secara perspektif Quran dan hadis, Rasul itulah diatur oleh Allah. Tapi kalau itu mau sahu, belum mau ada dia. Menyorah samanya, mereka Allah Taala deh. Hanya jangan sembahyang samanya, puasa, tidak mau sahu. Ada mau ada. Sama dengan akhirat, ya, surga itu walaupun dijanjikan untuk orang yang beriman, tapi tidak cukup pasrah Pak, harus diiringi dengan usaha. Jadi yakinlah Bapak Ibu, ya, kata Nabi, ibadah ini makin banyak tantangan, makin besar pahala. Nah, dulu mungkin halal bihalal itu di masjid, hari hujan, hari elok, foto dua, ya kan? Juga
juga dinilai ibadah, dinilai pahala. Malam ini kita halal bihalal di lapangan terbuka hari hujan. Ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah akan berbeda nilainya. Yakinlah. Malahan kata Nabi, hujanku akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya, hujanku makto ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Makanya kata Nabi, jangan pernah jadikan hujanku sebagai penghalang. Apa doa pai Jumat hari hujan, apa doa masjid hari hujan, apa doa pai acara halal bihalal, itu hari hujan mana itu newa. Kenapa jangan jadikan ini penghalang? Apa sebab? Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kami turunkan hujan. Hujan Tuhan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kami turunkan hujan kepada mereka sebenarnya adalah untuk membawa rezeki mereka. Memborosoki benar. Jadi hujan yang jatuh Bapak Ibu membasahi pakaian kita malam hari ini, tenda kita labiak, lapiak kita labi. Dia kalau tentang iman kita tak lagi. Dia, alhamdulillah iman kita mudah-mudahan sampai kini masih kuat baru dah. Nah, yakinlah insyaallah Bapak Ibu kehadiran kita ini malam ini akan bernilai ibadah. Ya, kita doakan mudah-mudahan seluruh yang hadir malam hari ini diampuni Allah dosanya. Amin. Dimaafkan kesalahannya, diselesaikan masalahnya, disembuhkan penyakitnya, dibayarkan hutangnya. Atau tak ada hutang lah. Masalah. Kalau Allah Ta'ala ada payah akhirnya kita. Ya, sebanyak apapun hutang kita, kalau Allah Ta'ala bukan tak ada payahnya. Dan jangan bisa mungkin tahu baik sekali ke dibibik kandung tuang ini Pak Cemat. Ya. Jadi kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan kehadiran kita ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 10:30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau jam-jam sembah nongkobo, apalagi hari hujan, dia togang pulau rekor duit. Hari Rayu lah betul. Hari hujan, togang rekor duit. Jumlah larut malam, apa nak datang itu? Kantuk anak kita mulai dia. Kantuk tidur. Kalau boleh tidur rumah tu baik macam mana? Bangun dua ruang. Dia. Tapi insyaallah malam ini masih kita pergunakan untuk ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit barangkali saya lihat di segi pandangan Bapak Ibu dan sana nampaknya lain menyimpan tanda tanya. Kurang mana aku kamu itu. Jadi mana tahu buanan dari kita baca kok nyampah lain nombor tanya. Kalau non ayah dia sanggup sikut ayah lelaki rumah produksi rumah pintu ke muka dapur ke belakang dia panjang lagi dua kampung Kota Panjang mulai 2005 ke Semondo ke kampung semua. Jadi aku tuh buya ngejatuh ke semua.
Aneh tu Pak. Nah biasa sumur untuk nyawa air rumah itu ya. Kami sumur untuk tempat tinggal kamu. Nah, jadi Bapak dan Ibu status sudah resmi menjadi kepala keluarga dan seorang ayah, anak lalu tigo. Ya, kalau namun di ijazah Antoni S, kalau panggilan yang lebih akrab dipanggil masyarakat Buyanto kan, ya. Jadi untuk pasaman mungkin Bapak dan Ibu yang statusnya Buya, yang pernah Buyanto kan awak surang ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Korojo Kang Kadang Botobe, Kang Kadang Keladang, dia, Kang Kadang Bejagung, Kadang Sawah, ya, Kang Kadang hukum jadi Buya, Kang Kadang jadi wali, ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah diamanatkan oleh masyarakat menjabat sebagai wali nagari Langsek Kadok sudah 2 periode Bapak Ibu. Insyaallah sampai nanti habis jabatan kedua 2026. Untuk yang kedua periode pemilihan dulu di bulan Agustus ya. Baru sudah sekian bulan dilantik. Itu mungkin Bapak Ibu sekedar perkenalan. Kita masuk kepada materi. Kalau saya tidak silap tadi saya dengar acara kita malam kinenko halal bihalal. Iya Bu, nah kini kita sudah memasuki malam yang keempat Syawal. Berdasarkan keputusan pemerintah melalui kementerian terkait, setelah dilakukan sidang isbat tentang penetapan 1 Syawal, ya, maka ditetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis. Jumat, Sabtu, malam kinin malam yang keempat Syawal. Artinya sudah 3 hari berlalu kita berada di bulan Syawal. Dan sudah 3 hari berlalu kita ditinggalkan Ramadan. Ya, setelah kita puasa Ramadan, kemudian kita tutup dengan sholat Idul Fitri. Mau tidak mau kita sudah ucapkan wada ya Ramadan, selamat berpisah wahai bulan Ramadan. Nah, jadi Ramadan tahun ini lah berangkat. Ya, mungkinkah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Jawabannya tentu Allahu a'lam. Kita hanya bisa berdoa. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi malam hari ini materi kita berkaitan dengan halal bihalal. Kalau biasa kita sebut ya, setiap sudah dirayu, sudah sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tutup ya dengan takbir. Kemudian hari berikutnya itu dilaksanakan di berbagai daerah, di pelosok-pelosok yang berasaskan Islam, di kota, di desa. Mulai acara namanya halal bihalal. Asal katanya Bapak Ibu, halal bihalal itu asal katanya halalun bihalalin. Jadi itulah topik momen kok. Ya, halalun bihalalin artinya mempertahankan elok, meningkatkan elok. Kayak kecerawah itu. Itu yang halalun bihalalin. Makanya Bapak Ibu satu ketika Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah di antara umatku yang mendapat kemenangan setelah Ramadan?
Sudah sembahyang rayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah sholat, langsung Sayyidina Ali menghampiri Rasulullah. Dan biasa kan awak sudah sembahyang sama awak cikgu tu. Duduk dulu. Kalau lagi buka di bawah ini dua. Amat kan dulu. Bertanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu ya Rasul yang mendapat piala kemenangan pada hari ini? Bisakah kita lihat, kita ketahui di antara umatmu yang mendapat kemenangan dari Allah setelah Ramadan? Apakah ukuran kemenangan itu ya Rasul orang nama baju rancak, sandal baru, pitih banyak, kayak berapa kain itu orang nama? Coba kan budaya kita, pak, tradisi yang ditinggalkan ini moyang kita, melah masuk pokoknya kompek Ramadan, itu yang nampak gambar baju rayu lupa zaman, aku bahagia kok. Cuman kau sampai orang, pokoknya pertama, pokoknya peninjauan, kedua pemilihan, nomor ketiga pembelian, boleh itu. Bukan kompek perceraian. Mindulah bukan kompek macam mana perceraian itu juga. Aku dah lama lagi yang benar pek lebar yang ada kayak baca deh. Lewat pun nak kini tu lain dah. Dia ke utang ke tujuan wajib rayu buat. Sebenarnya itu Bapak Ibu hanya budaya, tradisi. Secara hukum itu bukan diwajibkan. Cuma bisa jadi hukum. Al-adatul muhakkamah, kebiasaan itu bisa jadi hukum. Coba lihat kalau anak-anak kita itu baju rayu, orang orang buat apa cara? Kurasa buat aku dan buat peliwak kuawang dah, kuali gitu aja. Habis capak obaja gitu. Baju lagi kira. Ya, apakah itu ukurannya Rasulullah? Apakah Rasulullah? Tidak lah. Jadi ukuran orang nomona setelah Ramadan bukan orang rancak baju, bukan orang rancak rumah, bukan orang banyak pitih, itu loh. Lalu siapa ya Rasul? Kata Sayyidina Ali. Rasul menjawab, orang yang monang setelah Ramadan adalah orang yang mampu mempertahankan kebiasaan baik yang sudah mereka tumbuh kembangkan selama Ramadan. Itu orang menang. Terawak jangan sembahyang awak di Ramadan sami. Kayak itu pesawat semua ya. Habis Ramadan habis sadualah jangan. Jangan kalian ke masjid hanya di Ramadan sami ya. Kalau di Ramadan petang pun dah sebut itu ya. Apalagi 1 sampai 10 Ramadan. Menterambek datang dari topik ni. Kan itu tak? Itulah tipunya. Artinya kita harus pertahankan itu. Lihat orang setelah Ramadan. Biar bori rayu buat mana pun sibuk menjalan nak ngomong tu dah. Menjalan tu tak kemudian kita sembahyang terus. Itu setengah kok. Ke arah Majid Tampina, ke arah jalan subuh kesiangan. Luhur putus, asar selesai, maghrib habis, isya putus, habis dong, ulah jalan. Ya, jangan. Rekor apa, Bapak Ibu? Kalau kita ingin dikategorikan orang yang menang setelah Ramadan, pertahankan kebiasaan baik yang sudah kita tumbuh kembangkan selama Ramadan.
Sebab di 1 Syawal tuh apa kecek prajurit iblis kepada komandan Rano, ya sayyidina antas quluhum bila sati wasrabil khamri antayaqaduhumullah. Wahai pimpinan kami, selama Ramadan kita dibelenggu oleh Allah, itu dikobek oleh Allah. Ramadan kan dikobek dong iblis tuh. Kinilah habis ya, Ramadan sudah meninggalkan kita. Izinkan kami wahai pimpinan kami, wahai komandan kami, untuk menggoda mereka antas quluhum bila sati wasrabil khamri hatta yaqaduhumullah. Mak kami goda orang itu yang lah mendapat kemenangan dengan makanan yang loma, minum-minum khamar hatta yaqaduhumullah, sehingga marah Allah kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, grafik no? Tugas iblis itu setelah Ramadan meningkat berbeda. Jadi godanya gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dalam hadis lain disampaikan Rasulullah, masalah hari raya kan, Aidil itu kan asal katanya ada, kembali. Fitri itu fitrah, kembalinya umat Islam kepada fitrahnya. Mereka tidak ada ubahnya laksana seorang prajurit yang baru saja pulang dari medan peperangan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Kayaumi waladathu ummuhu, mereka akan kembali sebagaimana anak yang dilahirkan oleh ibunya. Wa in mata ba'da Ramadan laisa jasau ilal jannah. Andai kata mereka meninggal dunia sehabis Ramadan, kata Nabi, tidak ada tempatnya kecuali surga. Subhanallah. Bayangkan tuh, habis dosa kita selama Ramadan, kok lainnya meninggal keluarga kita sehabis Ramadan, laisa jazau ilal jannah, tidak ada tempatnya kecuali surga. Itu makanya di 1 hari Qamis petang, apa kata Nabi, Pak? Idza qamu sahruhum wa kharaju ila idihim yatlabuna ajarahum. Apabila kamu telah selesai melaksanakan tugasmu di Ramadan, maka keluarlah dari rumahmu, kunjungilah tempat sholat Idul Fitri. Yutlabuna ajarahum, tentu mereka mengharapkan pahala mereka. Wa yaqulullah ta'ala, pada hari kami petang, hari Qamis itu awak nak berangkat sembahyang, Allah berkata kepada malaikat, wa yaqulullah ta'ala, Allah berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, ishadu anni qad ghufirtu lahum, fayunadi munada, saksikan olehmu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka. Fayunadi munada, dan pada hari itu Allah melemparkan panggilan kepada umat Muhammad, ya umat Muhammad, ya Allah, di 1 Syawal, irji'u ila manazilikum qad badaltum sayyi'atikum hasanah, kembalilah kamu dalam ridha dan diridhoi. Sumtugli, kamu berpuasa untukku. Waftartumli, kamu berbuka untukku. Fakumu maghfiralakum, bangkitlah dalam mendapat keampunanku. Hari Umi petang itu diperintahkan Allah seluruh malaikat turun ke bumi untuk mendampingi umat Islam menuju tempat sholat Idul Fitri. Sekaligus mereka akan berdoa kepada Allah supaya dosa mereka diampuni oleh Allah. Subhanallah. Beruntung itu. Jadi kini gue dulu pak itu, insya Allah bak protes putih. Sehabis Ramadan, dosa kita nyolah sekian tahun putus insya Allah. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi.
Siapun mau puasa di Ramadan iman penuh perhitungan dihabis dosa. Walaupun sebanyak pasir di tepi pantai. Nah, satu. Yang kedua, dalam hadis lain apa kata Nabi, Pak? Untuk mempertahankan fitrah yang sudah kita miliki, apa kata Nabi? Ijtihadu yaumal fitri. Usahakanlah di hari raya Idul Fitri kok. Ini lah bisodakoti, perbanyak sedekah, wa a'malul khairi wal birri, lakukanlah perbuatan yang baik, wassolati wa zakati wa tasbih wa tahlil wa takbir, perbanyak sedekah, keluargalah soke, agungkanlah Allah. Itu makanya gitu kan, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Wa innahu yawmul ladzi yaghfirullahu dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yansuru ilaikum birrahmah. Karena pada hari itu, mulai hari Kamis kemarin Bapak dan Ibu, Allah akan ampuni dosa mereka, Allah akan hijabah doa mereka, dan Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu kita pertahankan itu. Ya, apalagi anak muda kita bangga malam hari ini. Ya, insya Allah kalau lah Pak Nongko pemuda kita Pak, kita yakin ke depan, ya, Bapak Ibu akan melahirkan optimisme kita terhadap masa depan agama kita ke depan. Kalau muda ikulah pemuda. Karena saya baca menurut Profesor Dr. Rusli Amin MA, Bapak Ibu, pemuda ini adalah pemimpin umat dunia agama. Itu aku sebut pemuda, pemimpin umat dunia agama. Salah satu maju mundur agama kok, elok buruan, salah satu tergantung pemuda. Pemudi, pemimpin umat dunia Islam. Islam gua, itu makanya elok pemudi, eloklah Islam. Isa sholatil bilad, arma'atul imanul bilad, isa sholatil bilad, isa pasaratil bilad. Ya, perempuan ini termasuk Bapak dan Ibu pemimpin kampung. Cerawang, elok buruk kampung atau masuk anak gadis gitu Pak. Meloknya elok kampung, memburuk buruk kampung. Itu maka tersebut pemudi dia kuntum melati pemuda akulah pagar nobori. Dalam hadis ini disampaikan Nabi laisal fatah, ya, man umruhum isrina sanatan walakin al fatah majahada fiddin. Tidak dinamakan kamu seorang pemuda yang berumur 20 tahun, akan tetapi yang dinamakan pemuda adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Aku salah satunya. Kita bangga Bapak dan Ibu. Ya, apalagi masa depan Islam sekian tahun ke depan itu terletak di tangan pemuda kita. Jadi melalui momentum acara halal bil halal ini, mari kita pergunakan dengan elok. Ya, kita pererat persaudaraan. Ya, kita perkuat keimanan, sempurnakan keislaman. Insya Allah itu akan menjadi orang yang beruntung Bapak dan Ibu. Itu kunci. Ya, elok persaudaraan awak, silaturahim. Jadi salah satu yang dituntut dalam momentum Idul Fitri Bapak dan Ibu adalah untuk silaturahim. Maka istilah kita kan menjalang. Jadi mak tahu mama guru menaken, naken ko mama, adik bau baik itu besar itu dah. Kadang-kadang awak maklumlah dia mencari pungguan yang tidak usah. Baru yang tidak berisi pak nyurang kadang alang hari udah pe. Dia, kalau sekali setahun, kita coba untuk saling mengunjungi pak, bersilaturahim. Apa sebab? Bapak dan Ibu, kalau kita nak selamat dunia akhirat, itu kuncinya. Quran gua Bapak dan Ibu kan godang kok. Godang gua Bapak dan Ibu.
payah kita bacanya, menghafalnya pun payah kita. Sehingga Bapak Ibu sampai hari ini mencari orang yang hafal Quran 30 juz daerah itu agak payah. Nih, kalau kita perkecil tujuannya Bapak dan Ibu, mulai dunia sampai akhirat, sebenarnya dua gitu Pak. Di pokok ayo dua itu. Yang pertama hablum minallah, dan kedua hablum minannas. Nak sonang dunia jo akhirat, yang pertama kuncinya boleh elok mengenok jo Allah. Itu kuncinya. Pak mana caranya? Patut semayang wak, patut jumaat wak, patut sedekah wak. Nih, patut berzikir wak, itu dengan Allah. Patut paso itu bukan dengan Allah. Kedua Bapak dan Ibu, hablum minannas, hubungan antara wak sama wak. Elok jo Allah, itu elok jo manusia oleh gunung tu. Elok jo manusia, itu elok jo Allah, dia gunung Pak. Nak elok kedua tu, bak kuku je dah diam. Itu makanya di dalam melalui momentum Aidil Fitri ko, aku nak perlu kita kuat. Antara awak, keluarga, ayah, ibu, apalagi masih hidup orang tua kita, ya. Beruntunglah Bapak Ibu hari ini orang yang masih hidup orang tuanya, karena masih dibuka Allah pintu surga satu untuknya, dikhususkan. Karena di sekian banyak pintu surga itu ada satu pintu surga Bapak Ibu yang diperuntukkan Allah untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kok lain duit lain, muliakanlah, datangilah mereka, bahagiakanlah mereka. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, keluarga-keluarga kita pada pihak dari rayu go, deh, jangan dibeda-beda ke. Saya masih ingat pesan dari guru saya Bapak Ibu, kalau ingin masuk surga, ya jangan dibeda-bedakan manusia. Ini salah satu dia sudah almarhum Bapak Buya Sohaimi, Pak orang wak payah kumpuh Bapak Ibu. Pokoknya kalau ingin masuk surga, jangan beda-bedakan manusia. Apalagi di hari raya kok. Dari jauh, boleh gini agak berkurang sebuah dia. Tapi masih saya yakin masih banyaknya keluarga kita yang pulang. Aku dapat jangan bedanya. Nyampe ke pemotor ya datang, pajero sport ya tiba deh ya. Oh, ciciran tuh kudu mau jalan. Mama kalian tiba deh, ciciran. Sehingga tercampak terompak pak mau jalan. Kayu pak, kurang kayu. Iya agak mulai ya. Tiba ekonomi sikin. Dadak kereta untu. Boleh kereta untu ni dah. Kau belok kelamai agak 2 batang. Bajulah abu per-per belum. Loket belum trompa la medan padang. Ijo sebelah sirah sebelah. Ni kan tu medan padang di lawan. Apa ilah? Mak, obolah tibu tu. Kalian sampai lah. Aku nak melatih sawah. Aku dah dunia belum. Dah dunia. Artinya Bapak dan Ibu, kalau nak selamat kita, jangan dibedakan kayu miskin. Kau salah satu Bapak Ibu pendidikan yang diberikan melalui ibadah puasa untuk kita jalankan di suasana Idul Fitri. Udah mulia. Main kayu sayang wak di kayu, miskin sayang wak di miskin. Jangan pernah dibeda-bedakan apalagi anak gitu. Lain rompek surah kayu, surah Hindu. Nih, surah menongah hanya dibedakan. Kalau nak masuk surga, kenapa Bapak dan Ibu? Ulun tentu lekok sapu di antara anak kita ke malai gunung. Doanya yang diterima oleh Allah. Ulun tentu lekok. Jadi beda-bedakan. Sayangi mereka. Ya, karena di mata Allah sama. Yang memperbedakan itu iman dan ketakwaan kita. Ya, ukuran masuk surga itu tidak orang kaya. Saya masih teringat sebuah artikel yang ditulis oleh Syekh Ali Jabir Bapak dan Ibu. Hari ini masih saya simpan
Itu masih menyentuh saya Bapak dan Ibu. Apa kata beliau sebelum dia meninggal? Untuk melihat dan mengukur kemuliaan seorang manusia tidak bisa dilihat dan tidak bisa diukur dari apa yang dia miliki. Artinya jangan anggap orang yang berjabatan tuh dek sayang Tuhan. Jangan anggap orang yang kayu tuh dek sayang Tuhan. Bisa jadi ujian, bisa jadi dek sayang Tuhan. Artinya tidak bisa kita pastikan itu dek sayang Tuhan, tidak bisa. Nah, jadi mengukur kemuliaan seorang manusia itu tidak bisa kita lihat dari apa yang dia miliki. Akan tetapi untuk mengukur dan kemuliaan, melihat kemuliaan seorang manusia itu sejauh mana dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Nah, itu bisa. Orang kayu, Pak, di mata Allah sama. Kalau ukuran sorga itu hanya orang kaya, berarti mereka masuk surga orang kayu saja. Bagi Allah tidak. Nah, itu mak jadi berbeda kayak ini. Dia, siapa pun datang ke rumah wah itu anggaplah keluarga kita. Kayu yang sikit sampuk lalelo. Malahan kalau Nabi dulu orang kayu ibu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang miskin, dia di ketengahnya daging itu. Pokoknya jarang makan daging. Nabi gitu ya. Kalau Muhammad ini, kalau orang kayu tiba, keluar saja. Nih, coba orang miskin, bagian kopor itu ya. Apa ya? Lapa yang dilihat daging macam nampak. Bagian kopor, coba beroleh. Ini selesai sampai Bapak Ibu, ya. Dewa kau adalah Indonesia. Tapi kalau kadang-kadang tuh masyarakat lah 3 hari mau masak di situ, pulang nih kiri bawang pulang boleh coba dah. Dia boleh coba dah. Tapi Bapak Ibu non daging-daging ada kok tempe undangan tuh. Padahal kadang disibit di 10.000. Dia banyak dia biasa dong, banyak loh 3 belum habis deh. Artinya apa Bapak dan Ibu? Tidak boleh kita berbeda-beda. Jadi apa Allah yang berbahagia? Ini barangkali yang perlu kita tanamkan bersama, ya. Pertahankanlah kebiasaan baik yang sudah kita tumbuh kembangkan selama Ramadan. Andainya Bapak Ibu, hari ini kita sudah dititipkan Allah, dia menandakan Allah mendapat kemenangan kembali kepada fitrah kita, pertahankanlah. Ingat dalam surah Al-Ma'arij ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menjaga kesucian dirinya dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 9 sampai ayat 10. Nah, jangan rusakkan fitrah kita. Hadis lain, ahlul jannatu salasa. Ahli surga itu termasuk 3 kata Nabi. Yang pertama, man hawa miskinan, orang yang memberi perlindungan kepada orang miskin. Nah, itulah saatnya Bapak Ibu. Kalau berlebih rezeki kita, bagilah, perhatikanlah Bapak Ibu keluarga-keluarga kita. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ma'amana rajulun batasa'bana, jangan jadi biwahwa ya'lam. Tidak beriman salah seorang kamu yang bermalam dengan perut kenyang sementara tetanggamu terbaring dalam keadaan lapar sedangkan kamu mengetahuinya. Lalu beriman gitu nih. Kalau masih banyak keluarga tetangga kita yang membutuhkan, awak tahu udah kita bantu. Supaya awak mampu loh kita bantu. Enak. Jadi kalau ingin masuk surga, ahli surga, pedulilah terhadap orang-orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua, waraqibu mamluk, memerdekakan budak. Kalau kini kan oleh budak lah. Ini dia logika Bapak dan Ibu, budakku kalau dirawat orang yang teruju sama awak. Kau dapat lagi karyawan kita, agiahkelah gajinya, jangan sampai koriang keringatnya. Iku kadang perlunya Bapak dan Ibu hari ahad dari pasar.
Dia bila kita lagi bah, tentu menyalahi tu. Kau dapat kata Nabi jangan sampai kau yang bola lagi yang topek. Kalau orang kerja topek wah, kerja di sana ladang wah, dan sebagainya, lagi yang topek. Kemudian yang ketiga, wa'afifu tawaffabuzul liyal, orang yang menjaga, memelihara fitrah dan kesucian dirinya. Ini juga termasuk ahli surga. Nah, jadi mari kita pelihara lelo, jangan kita rusak ya. Nah, insyaallah Bapak Ibu kita termasuk ahli surga. Artinya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadikanlah Ramadan itu sebagai wahana pendidikan bagi kita ya, mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Nah, tingkatlah dapat ya kebaikan-kebaikan itu demi keselamatan kita Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai apa nama tuh, kok dibawa pulang kok keisi ratang gitu ibarat orang pulang di pasar ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang intinya sambutlah Idul Fitri dengan penuh kegembiraan, dengan kebahagiaan, tapi ingat jangan sampai kita rusak ke fitrah itu yang sudah kita perjuangkan selama 1 bulan lamanya. Ya, tahun depan belum bisa kita pastikan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Belum bisa kita cuma ikulen. Mungkin tahun potang, lain samu gitu halal bihalal pak. Kini dulu ya. Lah kita ziarahi kubur. Bisa jadi besok kita belum ada itu. Kita hanya bisa berdoa. Bapak Ibu, kemarin saya dititipkan Provinsi Sumatera Barat untuk mendampingi tim Safari Ramadan 2 kabupaten kota, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Ya, ketika saya tanya, lain tolong tunjuk tangan, menyatakan sikap, memastikan dia bertemu dengan Ramadan akan datang. Tidak boleh sulang duduk pacaman. Itu kami tolong Pak Ustaz. Artinya apa? Jangankan sekian bulan ke datang, melaki pagi ini bisa kita, udah bisa kita pasti gitu. Itu maka Bapak dan Ibu, selagi sehat, selagi kuat, ya selagi sadar, mari kita pergunakan dengan baik. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada artinya. Penyesalan tidak pernah datang di awal Bapak Ibu, pasti di akhir. Nah, kemudian rekan-rekan pemuda, jangan anggap ya kita muda lamu kemeninggalai, jangan. Hari ini banyak anak-anak muda, anak-anak gadis yang berpulang ke rahmatullah. Anak-anak kocik di bawah balik meninggal dunia. Artinya Bapak dan Ibu, kita harus waspada bahwa kematian itu tidak bisa kita prediksi kapan, di mana dan bagaimana. Nah, jadi untuk itu ini barangkali perlu sekedar mengingatkan sebagai hakul muslim alal muslim. Hak muslim kepada muslim yang lain termasuk saling nasihat menasihati. Ikulah kok kiri bawa pulang, kok keisi rantang gitu, mudah-mudahan ya bisa mempertahankan kebiasaan baik yang sudah kita tumbuh kembangkan selama Ramadan. Nah, terakhir bagi orang guru kami di sekolah kan basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang, amal ibadat dibawa mati, roto di dunia dibagi orang. Nah, jadi selagi sehat, selagi kuat, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga. Karena kita masih dalam suasana Idul Fitri, tentu saya ucapkan taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim minan ailin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya ya dalam keadaan suci, kembali kepada fitrah kita, selamat mulai dunia sehingga sampai nanti akhirat. Itu mungkin Bapak Ibu, kok setitik lau gelah, kok ngasa kopa gunung gelah, kok elok bulunya semua pulang, main elok bulu kita tinggal. Artinya kok lain untuk isi akan naik tadi, disinggung ke turun, ampun kepada Allah, kami minta maaf kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Kira-kira lain bisa dimaafkan Bapak dan Ibu. Ya, makasih. Mudah-mudahan tidak ada dosa di antara kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.